ketemu lagi dengan saya sama Arifianto di training online-nya Imoline yang dilakukan melalui aplikasi Zoom. Hari ini kita akan belajar sama-sama dari salah satu leader Imogen, salah satu kronnya Imogen yang akan membawakan satu buah materi yang sangat luar biasa. Beliau sudah mendapatkan Imole 20 handphone, 3 motor, 2 Ayla dan 1 HRV. Kita langsung saja mendengarkan dan sama-sama belajar dari Kron Imogen, Ibu Rumaisa Salim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom meeting Imogen ini yang dilaksanakan oleh Imoline. Perkenalkan, nama saya Rumaisa Salim Zulia. Saya seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya bisa lancar sampai maghrib nanti ya, sampai 30 hari akan datang. Dan sekarang kita lagi diharapkan dengan ujian yaitu COVID-19 seluruh negara ya, dimana kita tidak bisa kumpul-kumpul, makanya di sini diadakan Zoom meeting supaya kita bisa say hello di sini. Terus terang saya sudah sangat rindu dengan namanya home sharing, kumpul-kumpul dengan member, dengan teman-teman bikin kegiatan, tetapi memang kita tidak bisa untuk melakukan kegiatan yang sifatnya berkumpul. Jadi ya kita lewat online juga bisa gitu ya. Jadi tetap kita harus jaga stamina agar imun kita tidak turun, harus pikiran positif, harus jaga kebersihan diri ya. Terima kasih. Kali ini saya akan membawakan materi yang topiknya memimpin dari hati ya. Bisa dibilang untuk menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah ya teman-teman, karena kita itu harus memimpin dengan sepenuh hati, tetapi tidak terkecuali kalau kita itu bisa menjadi seorang pemimpin asal kita bisa mencapai semua ciri-cirinya. Kita bisa melakukan semua yang syarat-syaratnya untuk menjadi seorang pemimpin itu. Di antaranya yaitu yang pertama, kita harus bisa memimpin dari diri kita sendiri dulu ya. Kita harus menjadi seorang pemimpin dari diri kita sendiri dulu. Kita bisa memimpin, wajib memimpin itu otak, hati, dan tindak kita ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menjadi pemimpin diri kita sendiri, bagaimana kita untuk memimpin orang lain? Begitu ya. Jadi kita harus bisa memimpin dulu kepribadian kita. Jadi kita tidak bisa langsung bilang ke orang lain, saya ini pemimpin. Sementara pribadi kita belum bisa memimpin, untuk bisa menahan ego begitu ya. Kita belum bisa berinteraksi dengan orang dengan baik begitu ya. Dan yang kedua, kita harus kita harus menjadi orang yang siap mendengar, yang menjadi pendengar yang baik ya, pendengar setia yang baik gitu ya. Di Imogen sini kita sebagai leader, kalau mau jadi pemimpin sebagai leader itu kan berarti dia mempunyai banyak membernya ya. Dan dikatakan seorang leader itu kalau sudah memiliki member. Dan kita kalau sudah memiliki member, itu kita wajib bertanggung jawab ya kepada mereka. Jangan asal main rekrut terus kita main tinggalkan saja begitu ya. Nah, jadi di sini kita harus setia mendengarkan apa yang mereka katakan, keluh kesah mereka itu kita harus dengarkan begitu ya.
Jadi mereka misalnya kita harus mendengarkan, kita harus hambatan apapun kita harus bisa setia mendengarkan dan menampung. Setelah itu kita memberikan solusi yang terbaik buat mereka, begitu ya. Jadi kita jangan egois, begitu. Terus kita harus sebagai pemimpin harus inovatif. Pemimpin itu harus diwajibkan harus inovatif, gitu ya. Karena di era digital seperti sekarang ini kita harus menjadi pemimpin yang harus banyak berinovasi, jangan hanya stay di satu titik saja, begitu. Jadi kita memang harus bisa menjadi seorang pemimpin yang banyak akal, banyak berpikir lebih, begitu ya. Namanya manusia kita tidak bisa puas ya dengan sampai di situ. Jadi kita harus bisa capai apa keinginan kita, begitu. Jadi kita juga harus berinovasi. Oh, setelah ini kita harus begini. Seperti Imogen. Imogen ini dia selalu berinovasi. Perusahaan Imogen itu selalu berinovasi. Yang dulunya pertamanya kalau tidak salah 5 produk, sekarang sudah banyak produk baru yang dikeluarkan ya. Kurang lebih mungkin sudah sekitar 17 sampai 18 produk. Jadi kita di sini memang Imogen itu dia mengetahui apa keinginan kita supaya kita tidak berpindah ke lain hati ya. Jadi di sini sudah lengkap semua, mulai dari lipstik, bedak, pokoknya semua produk herbal lengkap di Imogen ya. Krim siang krim malam pun sudah ada keluar BPOM-nya, jadi tinggal menunggu launchingnya ya, seperti itu. Terus yang keempat, kita harus rendah hati. Seorang pemimpin itu kita harus rendah hati ya. Kalau kita tidak rendah hati, orang pasti lihatnya oh kita ini sombong. Apalagi kalau kita yang sudah mempunyai penghasilan tinggi atau pencapaian yang sudah tinggi, itu jangan kita menganggap remeh member-member kita, atau mungkin kita sudah tidak punya waktu untuk mereka ya. Untuk mereka kita misalnya saya ini sudah posisi ini loh. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus merangkul mereka. Jadi kita harus memberikan semua ilmu kita kepada mereka, dan kita harus rendah hati. Harus rendah hati kepada mereka, jangan melihatkan kesombongan kita, begitu ya. Seorang pemimpin itu kalau sombong itu menurut saya itu tidak akan menjadi seorang pemimpin yang baik, gitu ya. Dan menurut Mark Miller itu ada 5 karakter kepemimpinan ya. Yang pertama itu hasrat untuk belajar. Jadi pemimpin itu dia tidak akan berhenti-hentinya untuk mencari ilmu, begitu ya. Jadi kalau misalnya Imogen membuat acara ataupun acara kecil-kecilan, misalnya kita di bagian khususnya di Luwuk Banggai sini, jadi khusus kepada member-member saya, kalau misalnya kita buat acara, kita harus mengikuti, karena maksudnya supaya kita bisa menjelaskan kepada orang, kita tahu ilmu. Jadi jangan sepertinya saya sudah tahu, saya sudah mengerti. Nah, jangan seperti itu. Kita harus kaya ilmu, begitu ya. Jadi kita jangan ada rasa saya sudah cukup sampai di sini, ilmu saya sudah tahu. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita menggali terus ilmu, karena kita namanya pemimpin harus banyak ilmu, harus kaya ilmu ya, begitu. Yang kedua, mengharapkan yang terbaik. Di mana-mana pemimpin semua itu ingin mengharapkan semuanya yang terbaik, perusahaannya yang terbaik ya. Semua dengan misalnya kita leader dengan member mengharapkan yang terbaik, begitu ya. Jadi kita tidak boleh ada salah paham. Jadi semua kalau ada masalah itu harus dikonsultasikan, jangan disembunyi-sembunyikan, begitu ya. Dan yang ketiga, memikul tanggung jawab. Pemimpin itu tanggung jawabnya besar loh ya. Jadi kita sebagai leader, apalagi kita yang sudah merekrut member, begitu ya, terus kita tidak membina dia, nah itu kalau menurut Islam ya, itu bisa dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, karena kita sudah merekrut dia, sudah bilang ini bagus loh, begini. Nah ternyata kita nyeleweng gitu ya, terus kita tidak bina dia, terus kita biarkan dia jalan sendirian. Yang penting kita sudah dapat dia pertama kalinya. Nah, kita jangan seperti itu. Itu tanggung jawabnya itu besar loh. Jadi kita sebagai pemimpin itu ya harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita perbuat, begitu. Jadi kita jangan merasa
biarkan saja dia sendirian, nanti dia bisa urus masalahnya sendiri. Jangan begitu. Kalau kita di bisnis ini, kalau justru saya paling suka itu member itu paling langsung chat saya begitu ya. Jadi harus bilang masalahnya di mana atau apa, karena kan maksudnya member sudah lumayan banyak, tidak mungkin saya mau chat satu-satu ya. Jadi saya meminta kepada member, bukannya saya misalnya sombong atau apa, saya inginkan member-member itu proaktif kepada leadernya. Jika ada misalnya masalah ataupun yang hambatan di luar sana yang tidak bisa dikonsultasi kepada saya. Insya Allah saya akan membantu Anda semaksimal mungkin. Yang penting ada komunikasi ya, soalnya kalau kita tidak menjalin komunikasi dengan baik, itu semua sia-sia dan pasti kalian akan berpikiran negatif kepada saya begitu ya. Terus yang keempat, berani bertindak, berani mencoba tanpa takut salah begitu ya. Jadi kita harus mencoba. Jadi kita jangan misalnya kita memprospek orang, terus kita belum berperang sudah mati duluan gitu. Jadi kita harus mencoba. Jangan bilang saya takut, saya tidak tahu menjelaskan ini itu apa. Kita harus mencoba, harus pergi, kalau misalnya kita tidak mencoba, kita tidak nekat, bagaimana kita bisa pintar gitu ya, kita bisa tahu. Dan kita harus banyak membaca, dan kita harus melihat referensi dari Imogen, misalnya testi itu ya, testi kita bisa pelajari begitu. Dan kita bisa bertanya-tanya kepada leader, tanya-tanya di grup, itu gunanya grup. Jadi grupnya jangan didiamkan gitu. Jadi harus bertanya di situ, atau tidak japri saja leadernya. Kalau misalnya kita belanja misalnya kan, mau bisnisnya, mau bonusnya, tapi kita tidak mau mengeluarkan begitu ya. Nah, sementara kita kalau misalnya mengeluarkan Imogen cuma 295 saja, itu bisa menjadi berkali-kali lipat kalau kita aktif gitu. Jadi kita harus ada semangat dan berani tanpa takut salah dan tanpa takut ditolak gitu ya. Jadi kita harus semangat, pokoknya diterima atau tidak kita harus berani. Intinya kita harus berani, jangan kita menolak ataupun takut ataupun merasa diri kita belum mampu, jangan begitu ya, karena saya dulunya juga seperti itu. Jadi harus memberanikan diri supaya kita bisa meyakinkan orang. Bagaimana orang yakin kepada kita kalau kita saja malu-malu atau tidak berani bicara kepada mereka. Yang kelima, mengutamakan orang lain ya. Kita di mana-mana saja itu, kalau misalnya mau jadi pemimpin, tetap pemimpin itu akan mendahulukan seorang di belakangnya ya, maksudnya. Jadi kita sebagai leader seperti itu, jadi kita tetap mementingkan membernya. Yang penting itu tadi yang seperti saya bilang, komunikasi dijaga, harus ada komunikasi, karena kalau tidak ada komunikasi itu semua akan sia-sia saja begitu ya. Saya paling suka pokoknya member-member saya, terutama member saya ya, harus komunikasi dengan saya. Saya paling suka diganggu. Kalau saya paling suka diganggu, dan saya insya Allah akan selalu menjawab atau memberikan solusi atau masukan kepada member-member saya yang mau sukses bersama saya ya. Saya saja sekarang pencapaian sudah lumayan ya di Imogen. Sampai sekarang saya masih promo, saya masih memprospek, saya masih menebar Imogen ya yang baik kepada masyarakat, karena ini patut diperjuangkan Imogen ini. Karena sudah selama 3 tahun lebih saya mengikuti ini, income yang saya dapat sudah lumayan. Saya cuma seorang ibu rumah tangga, saya cuma menjalankan dari rumah, dan produk-produk kita ini dicari-cari sama orang begitu, karena saya sudah merasakan sendiri. Pasang spanduk di rumah, lewat orang langsung beli, dan kita harus meyakinkan produk kita ini memang bagus, memang patut untuk diperjuangkan ya gitu. Jadi esensi kepemimpinan itu adalah semua berasal dari hati. Kalau hati kita itu belum berubah, sulit. Maksudnya kita untuk mempraktikkan 5 karakter tadi yang menurut Mark Miller tadi begitu. Dan mungkin awalnya memang kita terpaksa untuk melakukannya ya, memang terpaksa. Misalnya kayak kita terpaksa harus begini, harus melawan harus bertemu dengan orang, harus bicara di depan. Memang kita semua terpaksa, tapi lama-kelamaan itu dengan kebiasaan itu akan membentuk karakter itu di dalam hati kita sendiri, seperti itu. Jadi jangan malu-malu. Menjadi seorang pemimpin memang tidak mudah, tetapi semua tergantung dari kita sendiri. Kalau kita bisa membawanya ke positif dan kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, pasti akan
orang akan selalu percaya sama kita dan kita akan disenangi sama orang begitu. Dan jangan terlalu lebay untuk penyampaian sesuatu begitu ya. Kita menceritakan sesuai kenyataan saja begitu ya. Jadi di sini saya menghimbau kepada semua member, terkhusus member-member saya di Luwuk Banggai ataupun misalnya di Sengkang ataupun di Tual, misalnya toh di Makassar. Nah, itu di Banjarmasin, kalau misalnya ada acara Imogen, kita lebih bagus untuk mengikutinya karena itu sangat bagus untuk masa depan tim kita begitu. Jadi kita harus memperkaya ilmu kita ya. Jadi kita jangan selesai sampai di sini, jangan mudah puas begitu ya. Jadi kita sebagai pemimpin memang harus dituntut banyak memang, apalagi tanggung jawab penuh ya. Tanggung jawab paling penting sama yang member kita sudah rekrut dan tanggung jawab dengan semua yang kita dapatkan di Imogen gitu. Ya, mungkin cuman itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga teman-teman di seluruh Nusantara, terkhususnya buat mitra-mitra Imogen, bisa jaya selalu, bisa selalu long life di Imogen, dan Imogen selalu tetap menjaga konsistensinya ya. Terima kasih atas waktu luangnya. Nanti kita berjumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan materi yang sangat luar biasa, walaupun dibawakan dalam waktu yang singkat, tapi tidak mengurangi makna yang disampaikan oleh Ibu Hirum tadi, bahwa seorang pemimpin akan jauh lebih indah, akan jauh lebih bermanfaat kalau kita menggunakan hati. Penjabarannya teman-teman sudah bisa tadi dapatkan, dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mendapatkan dan membaca sekali lagi buku Freedom is Nostri-nya Bapak Suprapto. Di sini akan dikupas jauh lebih dalam lagi tentang tema-tema yang tadi disampaikan oleh Ibu Hirum, dan masih banyak tema-tema bagus yang sangat aplikatif sekali untuk kita lakukan sebagai seorang reporter. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya, dan jangan lupa lengkapi alat bantu teman-teman, majalah, buku, dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.